ada dari pendekar nyasar-nyasar. Sebenarnya yang kedua adalah kenapa saya belum mualaf adalah karena tidak bisa makan babi. Bila Anda terbodohi dengan videonya Atta, memang Anda layak dibodohi. Orang ini terkenal dengan kontroversi yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya. Seseorang yang berani mengeksplor hal-hal yang sangat tabu di masyarakat dan dikenal juga dengan keyakinan yang ia pegang, yaitu agnostik. Ini adalah kisah memahami Coki Pardede. Reza Pardede atau lebih dikenal sebagai Coki Pardede lahir di Jakarta April 1988. Coki yang asli dari Medan tumbuh besar di kota Depok. Sejak kecil ia sangat senang menjadi pusat perhatian. Ia sering mengikuti berbagai macam lomba seperti lomba menyanyi, lomba pidato, dan berbagai macam lomba untuk memuaskan hasratnya. Ia juga termasuk seseorang yang sangat aktif. Sejak dari bangku sekolah, ia menjadi penghibur teman-teman di kelasnya. Kemudian, ia menyadari bahwa ternyata ada cara lain yang dapat mengimplementasikan keinginannya, yaitu komedi. Ia menyadari dan merasakan menjadi lucu dapat diterima oleh siapapun, dan menjadi lucu juga memiliki hak istimewa. Waktu kecil tuh I enjoy the attention. Makanya gue waktu itu ikut lomba nyanyi. Waktu kecil tuh gue nyanyi, lomba pidato. Pokoknya apapun yang bisa membuat gue terkenal lah di sekolah pada saat itu. Tapi waktu itu akhirnya gue sadar gue suka komedi karena dengan berkomedi, dengan kita jadi joker di lingkungan kelas, kita pasti jadi center of attention. Misalnya lagi belajar, terus tiba-tiba ada guru datang, terus kita nyeletuk apa, semua orang ketawa, orang ngeliat gue, itu adrenalin itu enak banget. Gitu. Kita membuat orang lain tertawa, kita akan ada selalu di barisan orang yang tidak tertindas. Jadi kan di masa SMP, SMA terutama, itu kan pasti bullying, kita nggak usah menutup mata lah, selalu ada yang namanya bullying itu. Supaya kita tidak termasuk di bagian yang diinjek, kita paling nggak harus jadi yang nginjek, biasanya kan gitu pilihannya kan, either you diinjek atau lo nginjek. Tapi ada di tengah-tengah, kalau lo lucu, lo jadi jesternya, nggak akan ada orang yang menyentuh lo, karena orang ketawa aja gitu. Semasa sekolah kita tahu, khususnya di tingkat SMP dan SMA, kasus pembulian sangat marak terjadi. Ia memanfaatkan kelucuannya menjadi tameng agar ia tidak ikut menjadi korban bully. Terbukti, ia mampu berteman dengan pembuli ataupun korban bully. Coki kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Gunadarma, dan ini menjadi jalan awal karirnya. Sebelum terjun langsung di dunia stand up comedy, Coki Pardede juga sempat memiliki band, yaitu Nya, yang beranggotakan Coki, Iyam, dan Randa. Coki bertindak sebagai vokalis dan sudah meluncurkan 3 single bersamanya. Coki pertama kali menemukan stand up comedy dengan menonton video Raditya Dika di platform YouTube. Dan ia merasakan bahwa stand up comedy bukanlah sesuatu yang baru lagi. Ia sering melakukan itu di lingkungannya. Di tahun 2014, ia pun mencoba peruntungan di karir profesionalnya. Sebelum mengikuti kompetisi stand up comedy, Coki sempat bermain di serial Malam Minggu Minggu 2 bersama Raditya Dika, Andovida Lopez, Hadian Saputra, dan Jovialda Lopez. Kemudian ia tertarik mengikuti kompetisi stand up comedy Indonesia season 4 yang diselenggarakan di salah satu stasiun TV swasta. Ia hanya mampu mendapatkan posisi 7 besar saat itu. Kemudian 2 tahun setelahnya, 2016, Coki mengikuti kembali kompetisi stand up comedy Academy season 2 dan tercatat hanya mampu bertahan hingga di posisi 9 besar. Coki tergabung di dalam komunitas stand up comedy Indo Depok dan juga komika di Universitas Gunadarma. Coki kemudian bertemu dengan beberapa komika, termasuk di dalamnya Tetan Muslim, hingga membentuk sebuah kelompok yang dikenal sebagai MLI, Majelis Lucu Indonesia. Siapa yang menyangka menjadi seorang komedian ternyata sangat beresiko. Coki yang terkenal sangat suka mengeksplor dan bereksperimen pada hal-hal yang sangat tabu. Sempat beberapa kali terkena kasus yang menggemparkan. Pada tahun 2018 menjadi awal kontroversi Coki bersama Tetan Muslim. Diketahui membuat sebuah konten video tentang cara memasak babi campur kurma. Dan setelah permasalahan tersebut makin parah, mereka pun sepakat untuk bertanggung jawab atas masalah mereka dan memutuskan untuk mundur dari Majelis Lucu Indonesia sekaligus vakum dari dunia hiburan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pada awal 2019, Coki bersama Muslim kembali ke dunia hiburan secara bertahap.
Coki Pardede berkarya pada dasarnya komedi dan ia sangat senang mengekspresikan kreativitas melalui karya-karyanya. Dan ia sangat senang melihat orang bereaksi dan menanggapi dirinya. Coki memegang nilai kebebasan dalam berpendapat, berbicara, maupun bertindak tanpa harus terbebani dan ini merupakan cara ia bahagia dengan menjadi dirinya sendiri. Kebebasan menjadi kunci kebahagiaan. Coki Pardede. Terima kasih sudah menonton tayangan di channel ini. Kalian bisa subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Thank you very much.